Betapa kagetnya orang tua Brigadir Joshua saat mengetahui putranya tewas dalam keadaan tidak wajar. Kejanggalan demi kejanggalan kematian Joshua kemudian dengan berani diungkap, diantaranya melalui kuasa hukum keluarga. Saat itu keluarga mengaku mendapatkan intervensi dari anak buah Jenderal Sambo. Mulai dari tidak boleh membuka peti jenazah, penyadapan telepon, hingga akhirnya jasad Joshua pun dimakamkan tanpa upacara kedinasan. Perlahan tim khusus Mabes Polri mulai memetakan komplotan Sambo yang berupaya menutupi dan menghalangi kasus dugaan pembunuhan Joshua. Mabes Polri menetapkan 6 dari 15 oknum polisi diduga terjerat tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka adalah FS atau Irjen Ferdi Sambo, kemudian HK alias Brigjen Hendra Kurniawan, ANT alias Kombes Agus Nurpatria, AR alias AKBP Arif Rahman, BW alias Kompol Baikuni Wibowo, dan CP alias Kompol Cuk Putranto. 5 dari 6 oknum polisi yang menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua merupakan anak buah Irjen Ferdi Sambo di Divisi Propam Polri. Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Sebelumnya tim dan Inspektorat Khusus Polri telah memeriksa secara etik 83 oknum yang diduga berupaya melindungi Irjen Ferdi Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus pembunuhan Brigadir Joshua merupakan pintu masuk untuk membersihkan institusi Polri dari mafia-mafia yang bercokol di Korps Bayangkara. Sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV, nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas, ya seperti ini ada surat begini antar ke sana, ini dipindah, itu kan petugas nggak tahu apa-apa. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mengawal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi Irjen Ferdi Sambo. Pemirsa, sebenarnya seperti apa peluang adanya kemungkinan serangan balik dari gerbong Ferdi Sambo? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso dari Indonesian Police Watch atau IPW dan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat sore Bapak-bapak, selamat petang. Selamat sore. Selamat sore Pak Arianto. Baik, saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, saya dengar Anda sempat mendapatkan ancaman, benar? Tidak ada ancaman ya kepada saya secara langsung, tapi saya mendapat info dari sumber-sumber yang saya percaya ada yang sedang mengintai saya, begitu aja. Tapi buat saya biasa saja itu ya, sudah biasa sebagai aktivis puluhan tahun ya. Nah, itu aja Mbak kalau terkait soal ancaman, isu ancaman ya. Baik, Pak Sugeng, terkait dengan kabar adanya kemungkinan ini harus waspada bahwa gengnya Ferdi Sambo ini akan melawan balik, tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya pernah menyampaikan ada upaya perlawanan ya. Saya mendapatkan informasi juga bukti ya. Ada upaya untuk mendiskreditkan kerja tim sus, khususnya personal tim sus. Dan saya juga pernah menyampaikan bahwa isu itu akan disebar melalui media sosial. Hari ini ya, ternyata itu muncul flowchart atau pemetaan beberapa seperti flowchart lah ya kalau saya bilang ya, itu memunculkan salah seorang anggota tim sus yang didiskreditkan ya, diskreditkan flowchart itu sama dengan flowchart atau bagan jaring ya yang telah beredar sebelumnya di tengah masyarakat, di mana menempatkan Pak Ferdi Sambo sebagai kaisar konsorsium 303 seperti itu. Ini sekarang masyarakat diserbu lagi dengan flowchart yang sama, tapi kayaknya tidak terlalu
tidak terlalu masif ya, tapi saya tahu Baik. yang menempatkan salah seorang anggota tim sus dengan didiskreditkan ya. Baik, jadi Itu menurut sebenarnya saya- harus hati-hati dengan serangan cyber ini ya Pak Sugeng ya. Nah, masyarakat harus cermat ya, harus cermat terkait ini dan tidak tergiring oleh munculnya dokumen-dokumen di publik. Karena Yang saya tidak jelas ya Pak. Iya, karena saya Baik. percaya Polri melalui Intelkam pasti juga melakukan collecting informasi dan data tersebut serta membuat analisis ya. Kita Baik. percayakan kepada Polri. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Ya. kabar kemungkinan adanya atau kepolisian mungkin harus waspada dengan serangan balik dari gengnya Verdi Sambo itu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Teguh, baru udah mulai nih serangan-serangan secara cyber untuk mengubah opini masyarakat. Ya, kalau bagi saya ya serangan balik dari geng Pak Sambo itu ya, kalau di mata saya ya tidak ada geng yang bisa akan menyerang balik menurut saya sih ya, karena di mata saya kemarin itu yang terjadi itu adalah anggotanya Pak Sambo yang ikut membantu untuk menutupi kejadian yang dilakukan oleh Pak Sambo, dan itu anggota yang loyalis kemudian diperintahkan begitu saja datang dan mau merubah TKP sesuai dengan perintah-perintah dari Pak Sambo. Nah, adapun dengan isu-isu serangan hoax itu ya dari cat-cat dan sebagainya itu saya yang seperti itu tuh sudah terbiasa, Mbak. Perang cyber itu ya, itu dalam kampanye kemarin juga gitu kan, perang cyber masing-masing memposting ini dibalas dengan ini. Sama juga dengan ini paling sama buzzer-buzzer kan yang bisa dikendalikan. Kalau dulu ada Fahmi itu ya, itu dia kayak gitu, posting-posting nyerang kayak gitu itu. Kemudian kalau menyerang tim sus dan sebagainya itu salah satu bagian dari isinya saling perang gitu. Tetapi menurut tema saya tidak adalah kemampuan dari Sambo untuk menyerang balik, kemudian menyerang Mabes Polri atau menyerang tim sus itu bagi saya kok tidak ada ya. Sekarang udah kelihatan tim sus itu ya, sejak Pak Sambo itu dimasukkan isolasi, dinonaktifkan, dicopot dari jabatannya sehingga dia nggak punya kekuasaan untuk merintah anggotanya, dan anggotanya yang loyal dengan dia juga diisolasi. Itu otomatis semua berjalan dengan lancar semua itu. Tim sus bisa bertambah maju, bisa sekarang sudah berkasnya sudah dikirim ke PU. Dan kemudian bahkan sekarang Pak Putri yang saya duga tadinya wah ini cuma korban, ternyata itu masuk tersangka juga karena ada bukti-bukti yang menguatkan. Jadi ya dulu ini ya masalahnya adalah dulu tim sus itu ketika mau memeriksa itu terkendala karena ada keberadaan Pak Sambo dan orang-orang yang belum diisolasi waktu itu. Nah, begitu mereka diisolasi selesai lancar semua, tidak ada hambatan menurut saya. Apalagi Pak Kapolri sekarang sudah tegas kan bahwa itu sekarang diperintahkan pada jajaran semua untuk nyikat semua yang ilegal itu. Ini saya kira bagi saya sih itu bukan ancaman, nggak usah ketakut ancaman serius ya, Sambo mau Pak balik. Arianto ya? Itu hanya itu ditakut-takutin aja. Menurut saya nggak ada yang perlu ditakuti itu. Nggak ada ancamannya itu kok. Itu di mata saya loh, nggak tahu kalau orang lain yang tahu. Saya nggak ngerti. Bagi saya itu bukan ancaman karena Sambo itu nggak punya geng ya. Yang kemarin itu ya cuma anak buahnya. Dan kemudian kalau dianggap dia itu selama ini kuasa, ya memang kuasa. Dia tuh ya powerful dekat dengan Kapolri sehingga dia bisa mempengaruhi mungkin orang-orang yang di bawah itu bisa titip-titip jabatan kayak apa kayak itu mungkin ada waktu itu. Baik. Tapi begitu sudah nggak punya jabatan sekarang ya nggak punya apa-apa lagi. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng tadi Pak Arianto menyebut bahwa gengnya Pak Sambo itu semuanya sudah masuk isolasi di Makobrimob. Pernyataan ada yang sebelumnya memangnya masih ada yang bersisa, Pak? Ya menurut saya yang namanya jaringan pertemanan, loyalitas itu tidak semua yang 83 itu sudah masuk ya. Masih ada ya, menurut saya masih ada. Kita juga tidak tahu apakah akan masih ada isu cyber, serangan cyber di media publik. Ini kan baru hari ini saya mendapat gitu ya, baru hari ini saya mendapat. Kalau perlawanan namanya orang sedang dikenakan satu tuntutan ya pasti dia melakukan perlawanan dan jaringannya saya duga masih ada ya, jaringannya saya duga masih ada. Karena kan yang di dalam teman-temannya di Satgasus itu ya kan masih ada yang dalam jejaring yang dekat ya, walaupun tidak terkait dengan kasus pembunuhan itu.
Itu menurut saya seperti itu. Baik, Pak, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto dari IPW sendiri tidak yakin nih bahwa memang orang-orang jaringan Sambo ini sudah bersih dari internal institusi. Kalau Anda sebagai penasihat Kapolri seperti apa Pak tanggapannya? Ya saya memaklumi aja karena Pak Sugeng kan punya sudut pandang sendiri. Kalau saya sendiri ya saya punya sudut pandang sendiri. Saya kan melihatnya yang saya lihat dan saya kan penasihat ahli Kapolri kan masih intens lah berhubungan dengan dinas itu ya. Kita rapat, kita memberikan mengecek perkembangan, kemudian berikan saran pada Bapak Kapolri. Sepanjang ini ya, menurut pandangan kami, begitu itu Satgas itu dibubarkan oleh Pak Kapolri, maka rantai komando itu sudah otomatis tidak ada lagi. Kalau toh ada loyalis sekarang, mau berbuat apa mereka? Nggak punya kemampuan apa-apa kan, Pak Sambo sudah di dalam gitu. Dan kemudian yang dihadapi oleh Pak Sambo ini kan cuma karena tuntutan pidana saja, karena akibat daripada perbuatan yang dia lakukan kan. Perbuatan yang dia sangat fatal dilakukan, dan sekarang ditindak dengan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan dia itu kan itu dimasukkan juga sekarang masih dipilah-pilah. Mana yang pidana, mana yang enggak gitu-gitu. Dan nanti kalau seandainya ada bukti yang baru lagi itu bisa jadi ditambah lagi nanti itu Mbak. Seperti Ibu Putri itu kemarin yang saya di luar dugaan sama sekali itu bisa masuk dalam ikut merencanakan gitu ya. Jadi itu intinya kalau saya menganggap bahwa ancaman Pak Sambo itu boleh saja dikatakan ada, tapi kalau dari kacamata saya kelihatannya ancaman itu mau berbuat apa gitu. Paling cuma ngaco-ngaco informasi itu aja yang bisa dicari. Baik, gitu, saya kembali ke Pak Sugeng. Saat ini fakta-fakta yang terbongkar sudah 180 derajat berbeda dari pernyataan awal. Menurut Anda jalannya kasus ini sudah berjalan dengan smooth kah? Kalau misalnya tadi merujuk apa yang dikatakan Pak Arianto bahwa sejak Sambo ditahan ya semuanya kemudian jadi berjalan lancar. Sebetulnya sebelum Pak Sambo ditahan, pasca berubahnya keterangan Baradae, percepatan penanganan kasus ini sangat signifikan ya. Dari semula memang IPW pun mengapresiasi kerja tim sus yang punya tren yang positif ya dan begitu cepat. Apalagi hari ini kemarin dalam pengungkapan ya akan ada tahap pertama. IPW memang mendorong kasus pidana ini segera disidangkan. Baik. Sehingga PR Polri ya menjadi lebih sedikit, PR tim sus ya tinggal mengurus 83 yang diduga melanggar kode etik atau obstruction of justice itu. Kemudian tinggal membuat catatan-catatan pembenahan apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng dan Pak Arianto telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat petang Bapak-Bapak. Terima kasih. Pemirsa, oknum polisi terekam video amatir menganiaya seorang pria di kantor polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.